Halo Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini sore kembali menjumpai Anda untuk edisi Jumat 2 Februari 2024. Kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Azifa Zahriani. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Saudara, seorang kurir narkoba jaringan internasional diringkus tim Buser Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi saat membawa 10 kg sabu-sabu dan 30.000 butir pil ekstasi di Jalinsum, Perlompongan, Asahan. Tersangka Amir Rindi, 34 tahun, warga Rokan Hilir, Provinsi Riau, ditangkap di Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan saat membawa sabu-sabu dan pil ekstasi. Saat dilakukan penangkapan, tersangka sedang parkir di sebuah rumah makan. Tersangka mengaku baru kali ini melakukan pengantaran barang dari seseorang warga Labuhan Batu Utara dengan diberi upah 15 juta rupiah. Kapolres Tebing Tinggi AKBP Andreas Tampu-Bolon mengatakan tersangka sudah diintai sejak tahun 2023 namun selalu lolos. Plastik warna coklat emas yang berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat lebih 10 kg. Kemudian yang kedua yaitu 6 bungkus plastik klip transparan yang diduga ekstasi dengan jumlah kurang lebih 30.000 butir. Guna pengusutan lebih lanjut, tersangka bersama barang bukti 10 kg sabu-sabu dan 30.000 pil ekstasi diamankan di Mapolres Tebing Tinggi. Dari hasil pengungkapan, estimasi penyelamatan terhadap penyalahgunaan peredaran narkoba mencapai 103,548 jiwa. Kita ke informasi lainnya pemirsa, uang tunjangan mantan karyawan korban pemutusan hubungan kerja yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah diduga dipungli oleh oknum manajemen perusahaan perkebunan PT Torgamba Kebun Aek Korsik, Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Aksi pemotongan uang tunjangan PHK ini terungkap saat ratusan orang mantan karyawan melakukan pengurusan surat keterangan PHK dari Dinas Tenaga Kerja. Pemotongan uang tunjangan PHK mulai dari 3 sampai dengan 4 juta rupiah dengan alasan pembayaran jaminan hari tua nantinya. Salah seorang mantan karyawan PT Torganda Murni Cahaya Reva menjelaskan bahwa proses PHK yang dilakukan oleh manajemen perusahaan berlangsung mulai dari bulan September hingga Desember 2024. Dan semua mantan karyawan korban PHK sudah menerima uang tunjangan dengan besaran berbeda sesuai laba kerja di perusahaan. Ironinya, uang tunjangan PHK tersebut justru dipotong oleh manajemen perusahaan dan akan dibayarkan kepada mantan karyawan di saat berumur 58 tahun sebagai uang jaminan hari tua. Meskipun tidak dapat menerima keputusan perusahaan, sejumlah mantan karyawan korban PHK mengatakan tidak tahu harus melapor ke mana. Berapa orang di PHK, Bu? Semua perempuan yang kehilangan. Orang Ibu karyawan dari PT apa, Bu? Berganda. Apa alasan orang Ibu di PHK perusahaan? Ada Mbak. Iya. Teruskan aja buat kerja. Ada kesalahan karyawan nggak ada. Mungkin itu rasa katanya hari ini mengurangi apa karyawannya terlalu banyak. Saat dikonfirmasi terkait alasan pemecatan dan pemotongan uang tunjangan PHK dari ratusan mantan karyawan tersebut, tidak ada satu orang pun dari pihak manajemen yang berada di lokasi. Tim Sus Jatantara Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan mengungkap kasus pembunuhan sadis yang terjadi di kawasan Helvetia, Medan. Polisi meringkus 2 orang tersangka yang terlibat dalam kasus pembunuhan yang berlatar belakang sakit hati karena hutang piutang.
Teka-teki penemuan mayat seorang pria Parubaya di sungai kawasan Aceh Langsa akhirnya terungkap setelah polisi melakukan penyelidikan. Mayat pria tersebut diketahui bernama Baharudin Siregar tewas karena dibunuh oleh karyawannya sendiri. Pelaku berinisial EP berupaya menghilangkan jejak dengan membuang mayat korban di kawasan Aceh Langsa setelah membunuhnya di kota Medan dengan menggunakan balok kayu. Berdasarkan pengakuannya, pelaku membunuh korban lantaran sakit hati sebab hutang korban kepada pelaku yang berjumlah 5 juta rupiah tidak kunjung dibayarkan. Pelaku membunuh dengan cara memukul bagian belakang kepala korban menggunakan balok kayu hingga korban tewas seketika. Pelaku lalu membungkus korban menggunakan spray dan kardus dengan rapi, lalu membuangnya di sungai kawasan Aceh Langsa. Ya, setelah itu tim bergerak ke Pekanbaru bekerjasama dengan Polda Riau dan berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku inisial EP yang sedang berada di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di bengkel mobil di Jalan Kerinci, Kota Kecamatan Kerinci, Kabupaten Kepulauan Riau. Setelah itu adapun latar belakang terjadinya pembunuhan bahwa pelaku yang inisial EP ini adalah karyawan. Selain meringkus EP yang sempat melarikan diri ke Riau, polisi juga menangkap RTB yang berperan sebagai penanda barang milik korban berupa mobil yang dirampas EP pasca membunuh korban. Tersangka EP dijerat dengan pasal 338 subsidiar 365 KUHP tentang pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Sedangkan tersangka RTB terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Pemirsa, terkait kasus tindakan pidana korupsi beberapa bulan yang lalu, mantan Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi, Golbahri Siregar, terbukti bersalah oleh Pengadilan Tipikor Kota Medan dan yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan kerugian negara sebesar 203 juta rupiah. Hal ini dikatakan Kejari Tebing Tinggi Muhin di Aula Kejari Kota Tebing Tinggi. Mantan Kepala Dinas Perdagangan Kota Tebing Tinggi Golbahri Siregar divonis hukuman 1 tahun pidana penjara akibat melakukan korupsi pemasangan tembok penahan pasar induk tahun 2019 di Kota Tebing Tinggi yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 203 juta rupiah. Selain mantan Kadis Perdagangan, ada juga salah seorang rekanan Prio Handoko yang terlibat dalam kasus ini. Prio Handoko divonis hukuman 1 tahun 6 bulan. Karena putusan sudah berkekuatan hukum, Kejari Tebing Tinggi melakukan eksekusi uang pengganti dalam perkara korupsi mantan Kadis Perdagangan Kota Tebing Tinggi dengan seorang rekanan atas nama Prio Handoko dengan jumlah uang sebesar 203 juta rupiah. Ini pengembalian uang atau uang pengganti ini terkait dengan kasus tindak pidana korupsi pemasangan tembok penahan pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Jadi karena perkaranya sudah inkrah, maka terhadap uang ini akan kami setorkan ke kas negara sebagai uang pengganti. Untuk putusan hukumannya, untuk terpidana atas nama terdakwa Golbahri Siregar telah dijatuhkan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Medan, yaitu pidana penjara selama 1 tahun. Selanjutnya, usai dilakukan eksekusi uang sebanyak 203 juta rupiah langsung diserahkan ke kas negara. Usai jeda berikut kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami dalam program Sumatera Utara. Hari ini pemirsa menghadapi pemilihan umum serentak tahun 2024, PLN UP3 Sibolga memastikan ketersediaan pasokan daya listrik untuk wilayah kerja PLN UP3 Sibolga dalam kondisi aman. Hal itu disampaikan langsung manajer PLN UP3 Sibolga Gebiar Pandito, dikatakan dalam menghadapi pemilu serentak mendatang, pihak PLN UP3 Sibolga telah mempersiapkan sistem kelistrikan yang handal
untuk mendukung pelaksanaan pemilu hingga seluruh tahapannya selesai. Selain itu, PLN UP3 Sibolga juga melaksanakan cara preventif berupa penguatan jaringan di beberapa titik jalur kelistrikan, serta memperbaiki dan mengganti material listrik yang dianggap dapat berpotensi mengganggu pendistribusian daya listrik. PLN UP3 Sibolga juga menyiagakan petugas dan alat genset di beberapa titik yang dianggap penting dalam mengantisipasi terjadinya gangguan kelistrikan akibat kondisi cuaca. Kita juga bahkan sudah melakukan banyak perkuatan jaringan di beberapa titik. Ada beberapa material yang kita anggap berpotensi rusak karena usia, itu semuanya kita ganti. Kita lakukan perbaikan. Kita juga akan memberikan backup listrik, mungkin berupa genset untuk beberapa titik yang kami anggap krusial. Kemudian untuk petugas-petugas juga sudah kita standby-kan di semua posko pemilu. Sebagai komitmen dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu serentak di wilayah kerja PLN UP3 Sibolga, PLN UP3 Sibolga akan menyiagakan langsung petugas di kantor KPU serta akan menyebarkan petugas dengan melakukan patroli di TPS terdekat untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi gangguan. Untuk memeriahkan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-15 tingkat Kabupaten Padang Lawas, dilaksanakan pawai ta'aruf yang diikuti 17 kafilah serta penampilan drum band dari beberapa sekolah. Pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Padang Lawas dipusatkan di lapangan sepak bola Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, dimeriahkan dengan kegiatan pawai ta'aruf, diikuti ribuan peserta dari 17 kafilah utusan 17 kecamatan yang ada di Palas. Para peserta pawai ta'aruf menempuh jarak sekitar 3 km mengelilingi kota Kecamatan Ulu Sosa. Salah seorang peserta pawai ta'aruf, Muhalimah, mengatakan sangat senang walaupun cukup lelah harus berjalan berkilo-kilometer. Pihaknya sengaja datang untuk ikut serta memeriahkan kegiatan MTQ di tingkat Kabupaten Padang Lawas. Capek benar, tapi senang benar juga karena untuk memeriahkan MTQ kita ini kan Pak. Paling sudut kecamatan paling ujung berbatasan dengan Riau, Huragi namanya Pak. Ujung Batu Tiga. Nah, apalagi yang namanya MTQ dan memeriahkannya kita turun ikut. Muhalimah merasa senang bisa berpartisipasi dalam pawai ta'aruf. Dirinya berharap kegiatan MTQ dapat sukses dalam mencari kori-kori yang terbaik untuk menjadi duta Padang Lawas di tingkat nasional. Pemirsa, perasaan bahagia dan bangga meliputi Qoriah Erin Zelia Nawawi yang meraih juara 1 cabang tilawah anak-anak putri di Qatar, Timur Tengah, diberi hadiah untuk ibadah umroh gratis. Tidak ada kata yang patut pihaknya ucapkan kecuali rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah ini. Pihaknya mengaturkan terima kasih kepada donatur dan sangat terharu tidak terbayangkan dapat menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW berkat diberangkatkan umroh. Erin Zelia Nawawi, usia 15 tahun, merupakan warga desa Pematang Sijonam, Kecamatan Perbaungan, Serdang Bedagai, telah berhasil meraih juara 1 cabang tilawah anak-anak putri pada perhelatan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Tijan Anur ke-11 tahun lalu di Qatar, Timur Tengah. Sebelum melaju ke ajang MTQ Internasional, Erin merupakan salah seorang perwakilan Indonesia untuk mengikuti MTQ Internasional di Qatar. Ia telah membawa nama harum Sergai di ajang MTQ ke-38 Provinsi Sumut dengan meraih juara 1 dan juara 2 MTQ Nasional 29 tahun 2022. Terakhir, Erin juara 1 dunia Musabaqah Tilawatil Quran di Aljazair. Erin mengucapkan ribuan terima kasih kepada PTS Makazana karena sudah memberikan Erin beserta paman Erin umroh secara gratis yang Bapak Dirut Bapak Dharma langsung ke rumah Erin untuk memberikan umroh itu secara gratis. Lalu Erin dijemput oleh Ibu Linda beserta suami. Awalnya Erin tidak menyangka dan bahkan tidak kenal sama sekali. Ya, semoga PTS Makazana semakin berkembang, semakin maju, semakin menjadi lebih baik lagi. Amin.
Sementara itu, sebanyak 200 jemaah umroh mengucapkan rasa haru dan syukur yang mendalam atas kesempatan luar biasa karena dapat menunaikan ibadah umroh di bulan Rajab 1445 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Jemaah umroh PT Asma Khazanah Travelindo merasa bersyukur dapat ke Baitullah dengan mudah dan pelayanan prima serta sepenuh hati. Keberangkatan semakin spesial karena jemaah dapat menjalankan ibadah umroh di bulan Rajab yang merupakan suatu pengalaman yang berharga, serta dapat sepuasnya menikmati perjalanan spiritual penuh dengan keberkahan dan limpahan pahala. Direktur Utama PT Asma Khazanah Travelindo Dharma Budi mengatakan pihaknya menjaga profesionalitas dan kepercayaan para jemaah, terus mengedepankan pelayanan dan kepuasan mulai dari keberangkatan, proses umroh, termasuk akomodasi, transportasi, hingga perjalanan wisata sejarah dengan mengunjungi sebagian peninggalan Rasulullah. Asma Khazanah ini, alhamdulillah jemaah ini berminat, mungkin karena kami yang pertama mitra-mitranya semua ramah-ramah dan melayani dengan setulus hati. Harapan kami adalah bagaimana kami selalu untuk belajar dan mengembangkan cara pelayanan kepada tamu-tamu Allah, dan insya Allah nanti ke depan jemaah Asma Khazanah bisa menerbangkan 10.000 jemaah insya Allah. Untuk travel PT Asma Khazanah Travelindo ini semoga seluruh mitra beserta jajarannya semuanya bisa lebih amanah dan jujur kepada calon-calon jemaah kita insya Allah. Pemirsa, puluhan ribu warga Sumatera Utara membanjiri kampanye terbuka calon presiden nomor 1 Anies Baswedan di lapangan Reformasi Tembung Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang pada Kamis sore. Sepanjang perjalanan dari Bandara Kuala Namu menuju lapangan Reformasi, ribuan warga menyambut kedatangan Anies Baswedan di tepi jalan dengan menggunakan bus, mobil pribadi, angkot, becak, dan sepeda motor. Ramainya masyarakat yang mengiringi perjalanan Anies menyebabkan jalanan macet sangat panjang hingga menyebabkan Anies harus berjalan kaki menuju lokasi acara. Di hadapan puluhan ribu pendukungnya, Anies menyebut mereka bukan orang-orang yang menjual kehormatan. Yang datang ke lapangan Reformasi ini adalah orang-orang yang harga dirinya tidak diperjualbelikan karena mereka adalah pejuang perubahan. Anies juga mengakui kampanye terbuka di Deli Serdang ini yang paling banyak dihadiri massa. Capres Anies Baswedan menyebut Sumatera Utara merupakan salah satu daerah yang menentukan kemenangan Pilpres 2024. Apakah saudara dibayar datang ke sini? Apakah saudara diberi uang datang ke sini? Saudara-saudara semua, panas matahari tidak membuat semangat saudara-saudara meleleh. Betul. Yang datang ke sini orang-orang yang harga dirinya tidak diperjualbelikan. Yang ke sini adalah pejuang-pejuang perubahan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengingatkan bahwa pemilu bukan untuk memuaskan nafsu dan kepentingan memenangkan satu kelompok. Ia menekankan bahwa pemilu seharusnya menjadi pendidikan politik, bukan justru membodohi masyarakat. Buat apa pemilu untuk memaksakan dan mengajar masyarakat, bukan membangun kesadaran semakin pintar, tapi membodohi rakyatnya sendiri. Tidak ada artinya pemilu. Rakyat yang miskin memang harus dibantu. Itu bukan hanya pekerjaan pemerintah semata-mata. Kita semua harus ikut bertanggung jawab. Bahwasanya si kaya, si yang punya harus membela dan membantu si miskin. Sebelum melakukan kampanye di Deli Serdang, Anies melaksanakan kampanye akbar di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
Pangdam 1 Bukit Barisan memastikan 15.000 prajurit TNI siap mengamankan dan menyukseskan Pemilu Damai 2024 dengan menyiagakan sejumlah alutsista. Sebanyak 15.000 prajurit TNI dari 3 matra yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dipastikan siap mengamankan dan menyukseskan Pemilu 2024 di wilayah Kodam 1 Bukit Barisan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, dan Kepri. Penegasan ini disampaikan Pangdam 1 Bukit Barisan, Majen TNI Muhammad Hasan dalam apel gelar pengamanan pemilu 2024 di lapangan Benteng Medan kemarin. Seluruh prajurit TNI disiapkan untuk menyukseskan serta membantu Polri dalam pengamanan 88.724 TPS yang menjadi tanggung jawab Kodam 1 Bukit Barisan dengan rincian 45.875 TPS di Sumut, 19.366 TPS di Riau, 17.569 TPS di Sumatera Barat, dan 5.914 di TPS Kepri. Untuk perbantuan TNI kepada Polri dalam pengamanan pemilu di wilayah Kodam 1 Bukit Barisan, diskenariokan dengan menurunkan personil sebanyak 1 kompi untuk masing-masing Polda dan 1 peleton untuk tiap-tiap Polres yang ada. Majen TNI Muhammad Hasan menegaskan apel yang digelar ini tujuannya untuk mengecek dan meyakinkan kesiapan seluruh prajurit dan satuan jajaran TNI di wilayah Kodam 1 Bukit Barisan pada pengamanan pemilu serentak 14 Februari 2024 mendatang. Di Sumatera Utara itu 45.875, kemudian di Riau 19.366, kemudian di Sumatera Barat 17.569, dan di Kepulauan Riau 5.914. Dan kita juga sudah menyiapkan alutsista yang bila diperlukan KPU mendorong logistik untuk pesawat terbang dan kapal laut tidak siap. Dan ini juga siap digunakan apabila nanti pada saat pendorongan logistik itu kembali ke pusat. Majen Hasan memberikan beberapa penekanan yang harus dipedomani dalam pelaksanaan tugas pengamanan pemilu, yakni memegang teguh prinsip netralitas TNI dengan tidak memihak dan tidak memberikan dukungan kepada salah satu kontestan dalam Pilpres Pemilu 2024. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toba menggelar rapat koordinasi pengawasan tahapan kampanye pemilu tahun 2024. Hal tersebut merupakan upaya peningkatan kapasitas Panitia Pengawas Pemilihan Umum atau Panwaslu se-Kabupaten Toba, Balige. Ketua Bawaslu Kabupaten Toba, Sahasi Barani mengatakan, rakor ini momentum untuk menyatukan pemahaman dan persepsi dalam menghadapi tahapan kampanye agar dapat melakukan pengawasan sesuai mekanisme yang berlaku. Sahat juga menekankan kepada Panwaslu agar selalu berkoordinasi dengan penyelenggara di tingkat kecamatan. Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Toba juga harus mengkoordinasikan dengan semua pihak di wilayah kecamatan sebagai upaya pencegahan. Sahat berharap dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara maksimal untuk memastikan pelaksanaan kampanye di wilayahnya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, di mana Panwaslu dapat maksimalkan pencegahan serta pengawasan di tahapan kampanye saat ini. Setiap ada kampanye dan dugaan pelanggaran segera disampaikan kepada jajarannya di atas dan dituangkan ke dalam laporan hasil pengawasan. Kami dari Bawaslu Toba mengajak semua masyarakat Toba supaya berpartisipasi, memberikan hak pilihnya tanggal 14 Februari untuk memilih pemimpin kita, itu pemimpin Presiden dan DPR RI dan DPD. Kami berharap kepada seluruh masyarakat Toba jika ada menemukan pelanggaran-pelanggaran untuk melaporkan kepada kantor Bawaslu Toba. Bawaslu Kabupaten Toba menghadirkan mantan anggota Bawaslu periode sebelumnya yang menjadi narasumber untuk menyampaikan materi tentang penanganan temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada tahapan kampanye pemilu tahun 2024. Ketiga komisioner Bawaslu Toba juga ikut memberikan pemaparan pemahaman tentang peraturan dan aturan pengawasan sebagai bekal pengetahuan Panwaslu se-Kabupaten Toba di pemilu 2024 yang akan datang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo kembali melakukan simulasi pemungutan suara untuk pemantapan petugas KPPS dan memastikan TPS ramah disabilitas dilaksanakan dengan baik.
Jelang pemilu serentak 14 Februari 2024, simulasi real TPS kembali dilakukan di halaman KPU Kabupaten Karo, dihadiri Bawaslu, Forkopimda, perwakilan partai, dan masyarakat. Simulasi TPS real diselenggarakan agar petugas bisa menyiapkan segala dukungan teknis dan fasilitas di TPS sehingga pada hari puncak pencoblosan bisa berjalan dengan baik. Komisioner KPU Kabupaten Karo Hendra Lia Sinulinga mengatakan, melalui simulasi ini petugas lebih paham dan mengetahui bahwasannya pelaksanaan pemungutan suara nantinya berlangsung terbuka namun rahasia. Simulasi TPS real kedua ini melibatkan KPPS yang telah dilantik serta pemilih real yang ada dalam daftar pemilih tetap yang diundang untuk mengikuti simulasi pemungutan suara dan penghitungan suara. Ini kasusnya ya. Dengan mengadakan simulasi TPS real yang kedua kali ini, kita melakukan ini dalam rangka pemantapan, ya, khususnya bagi penyelenggara yaitu KPPS yang sudah terbentuk dan dilantik beberapa hari yang lalu. Kita berikan penguatan, pembobotan agar mereka lebih siap ketika mengikuti simulasi ini. Mereka semakin lebih paham lagi di luar daripada aturan-aturan yang sudah kita sampaikan secara teoritis atau regulasi, mereka akan bisa lebih paham lagi. Atas nama Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum melakukan pengepakan logistik pemilu 2024 untuk didistribusikan ke sejumlah TPS-TPS yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Pengepakan logistik pemilu 2024 berupa kertas suara, plano, cek hasil, serta ABTN dan kotak suara yang dimulai sejak 25 Januari 2024 melibatkan puluhan petugas. Dilaksanakan di depan gudang logistik KPU Jalan Lintas Bedage, Kota Pinang, serta diawasi anggota KPU. Setiap kotak suara yang telah disiapkan di-packing, diberi segel, dan dibungkus dengan plastik agar terhindar dari kerusakan. Kasubag Keuangan Umum dan Logistik Aryadi Fitria menyampaikan saat ini KPU melakukan pengepakan logistik ke dalam kotak suara khusus untuk pemilihan DPRD Provinsi, DPR RI, DPRD Kabupaten, dan DPD. Sedangkan untuk Presiden dan Wakil Presiden terdapat banyak item seperti sampul, formulir, alat coblos, dan sudah dilaksanakan di beberapa kecamatan. Sedangkan untuk pendistribusian belum ada pleno, namun di H-3 akan didistribusikan ke kecamatan. Dari tanggal 25 sampai dengan sekarang itu kita packing logistik ke dalam kotak suara. Khusus untuk pemilihan itu DPRD Provinsi, DPRD RI, terus Kabupaten, terus DPD. Ya, Presiden RI itu dia agak banyak dia itemnya karena di situ ada sampul, ada formulir, ada alat coblos, dan itu juga sudah kita laksanakan di beberapa kecamatan. Untuk saat ini KPU menambah keamanan dengan melibatkan polisi dan penjaga malam di gudang logistik. Dan berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku untuk esok hari di hari Sabtu 3 Februari 2024. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Budi Prasetyo, Perakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan perakiraan cuaca dan titik hotspot Provinsi Sumatera Utara, Sabtu 3 Februari 2024. Pagi hari wilayah Sumatera Utara cerah berawan. Siang sore hari wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di wilayah Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Padang Lawas Utara, Toba, Tapanuli Utara, Langkat, Karo, Deli Serdang, dan sekitarnya. Malam hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebelah selatan wilayah Sumatera Utara. Dini hari wilayah Sumatera Utara berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 96%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pantauan tanggal 1 Februari 2024 terdapat 17 titik, yaitu 1 titik di Tapanuli Selatan, 4 titik di Tapanuli Utara, 1 titik di Dairi,
9 titik di Karo, dan 2 titik di Langkat. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang khususnya di wilayah pantai barat hingga lereng barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan banjir dan longsor serta bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, generasi Z yang lebih dikenal dengan sebagai generasi bergantung kepada teknologi khususnya internet berfokus kepada hal-hal yang mengutamakan penampilan agar terlihat semakin menarik. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum.
kenyataannya generasi Z ini banyak menggunakan lebih bernuansa kepada aspek kognisi saja. Sesuai dengan tugas perkembangan remaja, maka generasi Z dewasa ini dihadapkan pada banyak tantangan di mana selain menggunakan multi layer, dituntut untuk bisa bagaimana mengembangkan aspek fisiknya agar bisa explore, akan mendukung pada kekuatan yang bisa berdampak serius pada aspek kognisi dan fisik untuk menunjang kehidupannya ke depan. Oleh karena itu, para orang dewasa, orang-orang sekitarnya agar bisa memberikan kontribusi bagi perkembangan generasi Z ke arah yang lebih produktif ke depannya. Berbagai jenis olahraga di Sumatera Utara hari ini sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Ziva Zahriz mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.